Halo Pisces, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot untuk kalian Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Pisces. Energi cinta asmara ya untuk Maret 2021. Ini adalah deck untuk yang single, ini adalah yang buat yang couple. Nanti kita singkirkan dulu, kita taruh dulu di belakang. Kita karena mulainya sesi pertama adalah untuk yang single ya. Maaf ya, terlambat. Aku terlambat readingan bulanannya karena habis istirahat karena masalah kesehatan, tapi sekarang ya perlahan mulai kembali. Oke, sebelum kita mulai, aku akan selalu ingatkan kepada kalian bahwa readingan ini adalah readingan general, jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa relate, bisa enggak, bisa nyambung, bisa enggak, ya. Jadi kalau memang tidak, berarti ini bukan readingan untuk kalian. Mungkin kalian mau cari placement kalian yang lain, atau kalian mau move on ke tarot reader yang kalian rasa lebih cocok, ya, lebih nyambung sama kalian. Kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya jangan dipaksakan, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Best wishes buat kalian semua Pisces di luar sana. Aku selalu harapkan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik untuk kalian ya. Kita langsung masuk kepada Pisces yang single. Oke, The High Priestess dalam keadaan terbalik. Ada satu kejadian atau situasi dan kondisi yang membuat kamu mungkin lagi banyak pikiran, banyak yang kamu pusingin, ada hal yang bikin kamu bingung. Buat beberapa dari kamu mungkin ya itu ya, kayak seperti ada sesuatu yang menjadi beban pikiran gitu loh. Jadi agak kayak frustasi gitu loh, ngadepin situasi ini tuh kayak frustasi rasanya gitu. Dan di sini kita punya Nine of Wands dalam keadaan terbalik ya. Kita punya Queen of Swords dalam keadaan terbalik dan Knight of Swords dalam keadaan terbalik. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamunya memang sudah tidak mau menginvestasikan usaha gitu ya. Udah nggak mau berusaha menginvestasikan usaha. Terlalu panjang kalimatnya. Udah nggak mau usaha lagi, memberikan lagi. Pokoknya kalian kayak udah ngedrop gitu, udah ngejatuhin bolanya gitu ya. Gue udah capek ngeteng-ngeteng ini, udah capek berjuang, udah capek fight untuk hal ini ataupun untuk orang ini ya. Buat beberapa dari kalian ini bisa jadi berhubungan dengan seseorang yang pada saat ini bisa aku lihat di sini kalau dari ininya ya seperti nggak mau komunikasi gitu loh. Orang itu mungkin nggak mau komunikasi atau sudah ngeblok komunikasinya. Tetapi hal ini tuh cut both way gitu loh. Melukai keduanya gitu, bukan hanya satu pihak gitu ya. Cuman mungkin yang ditunjukkan oleh salah satu pihak, entah ini kamu ataupun orang yang dealing dengan kamu, sepertinya dia fine-fine saja, sepertinya dia mungkin berusaha tegar ya, berusaha tetap berdiri dengan tegap gitu, seakan-akan dia mungkin tidak punya perasaan, rasanya seperti itu gitu ya. Rasanya seperti itu. Seven of Wands, the Tower card. Cuman ini kalau yang aku lihat di sini bisa jadi antara kamu ataupun orang itu masih seperti punya satu harapan
untuk bisa mempertahankan ataupun memperbaiki. Kalau mempertahankan masih ada dalam satu hubungannya, tetapi ini yang aku lihat, hubungan kamu dengan orang ini ya, baik itu sudah masuk ke dalam status dulunya ataupun memang adalah hubungan yang tanpa status. Ini kita masih ada di pembacaan single ya. Yang aku lihat di sini, orang ini sebenarnya masih pengen gitu ya, masih pengen apa ya, kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, kalau bisa gitu ya. Cuman yang aku lihat dari komunikasinya aja udah kayak bolong-bolong gitu loh. Dari komunikasinya aja udah nggak langgeng, nggak harmonis gitu ya. Dan aku lihat di sini, ya ada orang yang mungkin tidak mau jujur ya tentang apalah, masing-masing kan punya masalahnya sendiri-sendiri. Tetapi ini orang nggak mau ngomong, nggak mau jujur, nggak mau mengatakan sejujurnya gitu loh. The Tower card in reverse. Buat beberapa dari kamu yang aku lihat di sini, ya kadang-kadang gini loh, saat kita ingin sesuatu dan kita tahu bahwa sesuatu ini sangat fragile gitu ya, sehingga kita sering banyak berkompromi, sering banyak ya berusaha dan kadang-kadang ataupun sering kali kita mengkompromikan kebahagiaan kita, kebaikan kita gitu loh, kepentingan kita sendiri sebenarnya untuk mempertahankan sesuatu ataupun seseorang ya. Nih, karena ada sesuatu yang kamu lagi berusaha pertahankan. Dan aku melihat di sini ya kamu sebenarnya nggak pengen orang lain melihat bahwa diri kamu mungkin sekarang sedang punya masalah, punya sesuatu yang apa ya, jadi satu beban gitu loh di dalam pikiran kamu, dalam perasaan kamu. Tetapi mungkin kamu eee menunjukkan itu, dan diterimanya oleh orang ataupun orang melihatnya, ya sepertinya kayak mungkin kamu pengen menunjukkan bahwa, "Gua nggak apa-apa kok, gua nggak apa-apa kok." Cuman saking ngepresnya, karena kamu yang aku lihat di sini, sorry ya, aku lagi berusaha untuk nge-grab itu perasaan dan menaruhnya di dalam kalimat gitu loh. Jadi kayak gini, sering kali terjadi di saat kita nggak pengen orang lain melihat kelemahan kita gitu loh. Kita sering kali gitu ya, beberapa orang tuh kadang-kadang berusaha menampilkan kekuatan dia, tapi dari layer di luarnya. Dan kadang-kadang kelihatan seperti orang yang dingin, orang yang judes, orang yang mungkin punya satu amarah gitu ya. Tetapi itu adalah kayak defense system kamu gitu loh. Defense system kamu yang keluar berusaha agar kamunya juga sendiri nggak ambruk. Karena kamu tahu kalau gue ngebiarin emosi gue, kalau gue nunjukin emosi gue, keluar perasaan gue, dan gue apa ya, tenggelam di situ, gua bakal lebih rusak ataupun lebih hancur daripada ini. Sehingga kamu secara nggak langsung, kamu paksa diri kamu untuk menunjukkan gua kuat. Tetapi, kamu juga tahu di dalam kamu itu banyak perasaan-perasaan yang sangat fragile, maksudnya yang sangat rapuh gitu ya. Dan kamu tapi nggak mau liatin itu ke orang gitu loh. Seven of Wands, kamu banyak kompromi, banyak bertoleransi, banyak berusaha berdiplomasi. Mungkin ini bersangkutan dengan orang yang bikin kamu stres ini gitu ya. Dan ini membuat kamu jadi bingung juga. Walaupun kamu tahu gue udah capek, gue udah nggak mau lagi gitu ya. Tetapi untuk kayak
iya, gue udah nggak mau 100%, kalaupun dia kembali, kalaupun dia balik sama gue, kalaupun dia misalnya datang lagi ke dalam kehidupan gue nggak bakal mau ngomong sama dia, gue nggak bakal mau buka kesempatan. Itunya kamu masih ngambang, gitu loh. Itunya kamu masih ngambang. Begitu. Cuman kadang-kadang di saat kita berusaha mengendalikan atau mengontrol ya situasi ataupun perasaan kita, ya iya perasaan itu kadang-kadang ada yang bisa kita kontrol, ada yang kadang-kadang iya itu nggak bisa dikontrol lagi gitu ya. Tetapi kadang-kadang semakin kita mengontrol, semakin itu kencang gitu loh, semakin itu kayak emosi itu berontaknya tuh semakin kuat gitu loh, dan semakin kesiksa kitanya. Dan kadang-kadang it is okay waktu kamu ngerasa nggak fine, nggak oke gitu ya. Semua orang punya kelemahan, semua orang pernah ngerasain sedih, kecewa dan lain sebagainya. Hanya ya itu, ada yang menunjukkan, ada yang tidak. Tetapi nggak ada hidup yang terus-menerus mulus. Tidak ada hidup yang apa ya, berjalannya baik-baik saja terus-menerus. Begitupun dengan hubungan di dalam percintaan gitu ya. Pastinya ada masalah, ada ketemu orang, jadi sama orang, pacaran sama orang atau bahkan menikah sama orang, tetapi saat memang jalan kita memang tidak tidak apa ya, nggak belong each other gitu ya, yang pastinya ya akan terpisah juga gitu loh. Nah, di saat kita ngelepasin emosi kita, baik saat kita sendiri ataupun kita punya seseorang yang kita percaya, dan kita nyaman untuk berbagi dengan dia. Kalau kamu bisa keluarkan itu ya, supaya itu tidak mengendap dan berkerak dan akhirnya menumpuk, 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 dan nantinya kamunya sendiri akan jadi lebih berat lagi gitu. Tapi saat kita ngeluarin isi bagasi kita yang udah nggak perlu gitu, kita pun akan bisa lebih enteng, jalannya lebih enteng, hidupnya lebih enteng, perasaan kita juga lebih enteng dibanding dengan kita berusaha mengendapkan itu, menekan itu. Oke, Pisces ini adalah untuk kalian yang single. Kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, ini adalah untuk Pisces yang berpasangan Maret 2021. Ya, Pisces. Belum, tapi aku lihat saja Nine of Pentacles dalam keadaan terbalik. Kalau dari kartu yang jumping cardnya yang barusan sih, aku ngerasa mungkin beberapa dari kalian merasa kurang sejahtera, kurang nyaman gitu ya di dalam situasi dan kondisi hubungan kalian pada saat ini. Tadi aku juga ngelihat ada Three of Swords ya. Ada hal mungkin yang membuat kalian kecewa, sakit hati gitu ya. Nah, di sini kita punya current energinya ada Knight of Cup ya. Kalau yang aku lihat di sini energi Knight of Cup ini adalah orang yang emosionalnya tidak stabil ya, bukan orang yang punya nggak seperti Knight of Pentacles gitu ya. Mereka itu perlahan tapi pasti. Kalau Knight of Cup itu lebih kepada seseorang yang menggebu-gebu saat dia punya perasaan, tetapi energinya itu tidak menetap gitu loh. Energinya tidak menetap. Dan di sini kita punya Ten of Wands ya. Ada satu beban gitu loh di dalam hubungan ini. Dan ini juga apa ya, adalah akumulasi dari mungkin masalah-masalah sebelumnya ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada hal-hal yang membuat kamu yaitu rasanya kayak kecewa gitu. Kamu sedang fokusnya gitu ya kepada hal yang membuat kamu tuh jadi kayak nggak bisa
merhatiin hal lain gitu loh. Rasanya seperti itu. Mungkin ada satu penyesalan gitu ya, mungkin ada satu yang disesali gitu loh dari masa lalunya, masa sebelumnya ya. Di sini kita punya Five of Swords dan Nine of Swords. Di sini ada Nine of Pentacles. Kalau yang aku lihat ini sebelum-sebelumnya ya sudah banyak kayak konflik gitu, konflik. Banyak mungkin bertengkar gitu ya, beda pendapat ataupun ya selalu ada masalah karena ada orang yang selalu saja bikin masalah gitu loh. Selalu aja bikin, "Kok kayaknya nggak bisa sih kita tuh nggak berantem," atau, "Kayaknya nggak bisa sih lu hidup yang tenang aja, kayaknya nggak bisa sih lu lo apa sih baik-baik gitu untuk beberapa waktu gitu, nggak bikin gua pusing, nggak bikin gua cenut-cenut gitu loh kepalanya." Selalu aja ada ulah tingkahnya si orang yang kamu sedang dealing ini gitu ya. Dan aku lihat di sini Nine of Swords ya. Ini ya ada kecenderungan walaupun banyak masalah, walaupun banyak hal yang membuat kamu pusing gitu. Di sini dengan Nine of Swords keluar gitu ya, aku melihat kayak orang ini tahu ada masalah, tetapi dia nggak mau mikirin atau berusaha untuk menghindar atau berusaha untuk nggak peduliin gitu loh. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Seseorang di dalam hubungan ini merasa dirinya diabaikan, ya, tidak diperhatikan, tidak dihargai mungkin, tidak dihormati perasaannya, ngerasa sendiri di dalam satu hubungan. Berarti ya kita berada dengan orang yang mungkin kurang tepat gitu loh. Tapi mungkin buat beberapa dari kamu, gimana nggak tepat, gua udah nikah sama dia, udah punya anak gitu ya. Ya, apakah itu akan membuat sesuatu yang tidak tepat menjadi tepat dikarenakan karena sudah menikah dan punya anak? Tetap aja begitu kamu merasa di dalam satu hubungan dan kamu tidak mendapatkan satu keseimbangan, tidak mendapatkan satu kesamaan gitu loh, dan rasa saling dalam segala bidang gitu, ya berarti ada seseorang yang kurang tepat perilakunya, tingkah lakunya, perbuatannya, dan yang pastinya itu menjadi beban buat pasangannya. Di sini kita punya Death Reverse ya, The Moon card dan King of Cup. Ini aku lihat buat beberapa dari kamu, iya ada ini spesifik ya, tidak semua Pisces. Tetapi aku lihat buat spesifik ini, spesifik Pisces, kamu berada di dalam satu hubungan yang ya banyak ributnya dan bikin kamu jadi jadi pusing segala macam. Terus ada orang yang datang ke dalam kehidupan kamu, mungkin dari yang awalnya teman curhat gitu ya, kamu ceritain ada masalah apa, ada apa gua dengan pasangan gua, tapi lama-lama jadi nyaman, ya kan, begitu jadi nyaman, akhirnya mulai itu perasaan main, dan begitu sadar biasanya udah agak jauh perasaannya gitu loh, udah melebihi dari yang awalnya gue cuma pengen jadi temen gitu. Yang aku lihat seperti itu buat beberapa dari kamu. Cuman aku melihat di sini seseorang pernah melakukan satu kesalahan yang melukai hubungan ini, melukai komitmen ini, melukai pasangannya. Dan mungkin dikarenakan ya dia emosional belum stabil gitu ya, belum tahu hatinya mau kemana, mau gimana.
dan dianya juga ya masih seperti mengeksplor gitu. Sedangkan di sini aku lihat hubungan ini bebannya gitu ya, ibaratnya cucian kotornya udah banyak banget, cuman nggak pernah diselesain. Yang ada dipikirin sendiri, ditelen sendiri sama satu orang di dalam hubungan ini, di mana orang yang lainnya sibuk dengan perasaannya, sibuk dengan angan-angannya gitu ya, sibuk dengan kesenangannya. Tapi kalau kamu ngelihat ini orang gitu ya, nih, yang satu mikir, yang satu pusing, yang satu ya sedih sendiri, stres sendiri gitu. Cuman di sini masih belum mau melepaskan. Nih, masih stuck. Gue masih belum mau ngelepasin. Dan di sini aku lihat ya ada sesuatu yang terungkap. Mungkin yang tadinya disembunyikan, mungkin yang tadinya ditutupi, mungkin yang tadinya diumpetin. Ini terungkap. Tetapi apa ya, kamu masih berusaha untuk menenangkan diri gitu loh. The Empress cuman kurang yakin ya, nggak yakin. Buat beberapa dari kamu ini hubungan jarak jauh, LDR. Tetapi kalau yang aku lihat, kayak kamu tuh udah nggak pengen terlalu mikirin, tetapi susah untuk melawan perasaan-perasaan kamu gitu ya. Cuman kamu berusaha untuk mencari hal lain untuk melarikan diri gitu loh. Melarikan diri ya perasaan pikiran kamu gitu ya. Melarikan diri dari ya perasaan yang bikin kamu pusing ini. Seven of Wands. Ya, kamu banyak ngeband gitu ya. Ngeband tuh banyak mentolerir, bertoleransi, banyak mengalahkan dirimu sendiri untuk orang ini. Jadi kayak kalau aku lihat dari tadi keluar kartunya gitu ya, dan rasanya pun saat aku baca kayak bingung gitu loh. Gue tuh mau gimana ya? Mau gue apain ya? Guanya sendiri tuh mau apa ya di dalam hubungan ini? Di satu sisi kamu tahu ini udah berat banget, udah banyak hal-hal yang bikin kamu senep gitu ya, senep, sedih dan lain sebagainya. Tapi saat muncul, ya udahlah, kalau begini udah mendingan gue pergi aja, atau udahlah pisah aja atau apa. Nah itu mulai bukan ciut lah, ya mulai hilang gitu loh. Aduh tapi jadi kayak orang bingung. Ini lebih kayak rasanya bingung, rasanya yang aku rasain sekarang tuh bingung. Karena di satu sisi kamu udah males gitu ya, ngasih usaha kamu udah males. Mau nunggu dia juga udah males. Gua nggak mau ngomong banyak, gua udah banyak ragu, gua udah nggak yakin dengan diri dia. Tapi mungkin orangnya apa ya? Orangnya itu yaitu di saat dia lagi pengen ada di dalam kehidupan kamu gitu ya, saat dia lagi moodnya sama kamu, dia akan ya bisa jadi yang peduli banget gitu, manis banget mungkin dari kata-katanya, mungkin dari bujuk rayunya dan lain sebagainya. Tapi begitu dia anginnya udah nggak di situ, dia mungkin jadi orang yang cuek, bebek
gitu ya, yang hilang begitu saja kadang-kadang, atau dingin, atau jadi yang kelihatan males-malesan, yang nggak jelas maunya gimana gitu loh. Tetapi yang kalau aku lihat di sini ya bisa jadi ya dia memang kalau sedang moodnya dengan orang, punya perasaan dengan orang, dia akan all out gitu ya. Tetapi sayangnya bukan yang menetap, ngerti nggak kamu? Nggak yang stabil, solid kepada satu orang, ngerti? Nah, di sini aku lihat kenapa bingung. Iya, di satu sisi kamu, iya, tapi mungkin itu adalah kelebihan dia, gitu ya, yang membuat kamu jadi, aduh tapi sayang, gua tapi gimana ya, gua udah terlanjur sayang sama dia, udah terlanjur cinta, tapi dengan tingkah lakunya, dengan sikapnya, dengan ketidakmenentuannya dia, dengan perilakunya dia yang memperlakukan gue seperti ini, gua jadi ngerasa sendiri, kesepian sendiri, gua ngerasa diabaikan, ditelantarin gitu ya. Dan gue males deh. Gue udah males deh untuk berjuang, untuk berusaha. Tapi seperti kamu tuh belum sampai kepada limitnya, di mana kamu udah ngerasa enough is enough. Kamu masih ya sakit, ya kecewa, ya ini bla 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 gitu ya, tetapi masih masih mau memberikan kesempatan, masih mau ngeliat gitu loh. Kadang-kadang kalau orang udah sampai limitnya, dia udah nggak mau wait and see lagi, dia udah nggak mau lihat nanti deh, enggak. Begitu udah sampai limitnya dia udah gua nggak mau lagi, titik gitu. Nah ini belum titik gitu. Queen of One, ini ada pihak ketiga ini di dalam hubungan kamu. Kalau yang sesuai dari sini ya. Tapi kalau hubungan kamu baik-baik aja, fine-fine aja, so this is not your reading ya. Ini bukan readingan buat kamu. Tapi kalau yang aku lihat di sini ada kemungkinan pihak ketiga gitu loh. Ada pihak ketiga. Dan mungkin ya oke. Di sini kita punya Nine of Cup, ada the Tower card dalam keadaan terbalik, ada Magician. Cuman yang aku lihat apa yang terjadi di masa lalu, di masa sebelumnya, ini memang sangat menyakitkan dan mungkin kamu agak susah untuk memaafkan orang ini. Mungkin dikarenakan ada pihak ketiga ini, ya. Tapi kamu mungkin masih ingin memberikan kesempatan dan dia mungkin sedang berusaha. Kalau yang aku lihat di sini, dia lagi berusaha. Nih. Lagi berusaha untuk tidak kehilangan hubungan ini dengan kamu. Ya mungkin dia sedang berusaha memanifestasikan itu gitu ya. Sedang menggencarkan usaha-usahanya, tapi kamunya mungkin masih kepikiran dengan apa yang diperbuat oleh dia di masa sebelumnya. Dan ini berat banget karena nggak bisa, kayak gue nggak bisa ngedelete, gue nggak bisa undo, nggak bisa unseen, dan gue nggak bisa ngapus itu dari memori gue. Dan mungkin pada saat ini kamu jadi punya jadi kayak rasa punya rasa insecure di dalam hubungan ini juga gitu ya, jadinya juga kehilangan yang pastinya lah, pernah misalnya sampai dihianati atau dibohongin, yang pastinya orang akan kehilangan kepercayaan itu gitu kan. Dan untuk ngembaliin kepercayaan itu kan nggak cuman semalam atau seminggu gitu, atau bahkan sebulan, bahkan setahun pun belum kadang-kadang balik gitu ya. Gitu. Begitu. Cuman sih kalau yang aku lihat di sini ya masih berusaha untuk
untuk dipertahankan karena ini Death and Rebirth-nya masih dalam keadaan terbalik kalau yang aku lihat di sini. Tapi setidaknya gitu ya, kalau yang aku lihat, kamu tahu ini sakit, apa yang kamu ketahui ini berat gitu ya. Tapi kamu tuh udah mulai, oh ini toh duduk masalahnya, oh ini toh permasalahan-permasalahannya, oh ini toh kenapa waktu itu gua ngerasain hal-hal seperti itu. Itu seperti kamu dapat satu kejelasan, dan seringnya kebenaran itu kan sering membuat kita rasanya nggak nyaman gitu ya, dan ini kamu lagi berusaha untuk menenangkan diri, untuk berusaha apa ya, untuk berusaha mendapatkan ketenangan itu gitu loh. Karena ini tuh kamu lagi kayak bergulat dengan perasaan kamu sendiri gitu ya. Cuman mungkin orangnya berusaha nunjukin bahwa dia bener-bener, gue tuh bener-bener nyesel loh, gue bener-bener ngerasa salah. Cuman mungkin di dalam diri kamu ngerasa, bener nggak? Apa jangan-jangan dia ngomong kayak gitu karena dia pengen sama gue dan dia nggak mau kehilangan gue, tapi gue nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang gitu loh. Begitu. Nine of Cup. Iya, dia tuh punya satu cita-cita, harapan. Tapi kalau yang aku lihat di sini, mungkin orangnya tuh kayak kalau dia happy-happy sendiri gitu loh. Gue dari tadi pengen nyari kata-katanya. Ya, jadi dia kesenangan mungkin nggak dibagi sama kamu gitu ya. Kalau masalah aja yang dibagi gitu loh. Tapi kalau punya kesenangan apa gitu ya, yang merupakan apa ya, fun buat dia kurang involve kamu gitu loh, mengikut sertakan kamu. Oke, kita lihat ya siapa aja di dalam pembacaan ini yang aku lihat kencang energinya. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Kita punya Taurus di sini, Aries, Scorpio, Gemini, Virgo, Pisces, Cancer, Scorpio. Bisa sesama Pisces tuh ini. Ya, itu yang aku lihat banyak energinya ya, Leo, Sagittarius. Oke, ini adalah untuk Pisces. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.